Halo, selamat pagi pemirsa di kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Dan bersama saya Rizky Darmansyah, inilah kabar Sumatera. Pelaku penganiayaan anak yatim di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin Palembang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pelaku Dayat telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan kekerasan terhadap 18 anak yatim di Panti Asuhan yang dikelolanya. Dayat, pengelola Panti Asuhan Yatim Piatu Fisabilillah Al-Amin Palembang, resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan kepolisian. Dayat telah ditetapkan sebagai tersangka setelah video kekerasan terhadap 18 anak yatim beredar di media sosial. Miris rasanya, seorang pengelola Yayasan Yatim Piatu justru melakukan kekerasan pada anak panti asuhan yang harusnya diayomi. Netizen pun bereaksi keras dan mengecam aksi Dayat yang akhirnya menyeretnya ke jalur hukum. Motif pelaku kini masih dalam penyelidikan, termasuk pemeriksaan baik fisik dan mental terhadap anak panti asuhan yang kini masih terus dilakukan kepolisian bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait. Sementara itu, hasil tes kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara menunjukkan pelaku Dayat merupakan pengidap positif HIV. Dari hasil inilah polisi akan melakukan penyelidikan mendalam atas dugaan apakah Dayat hanya melakukan kekerasan fisik atau ada kekerasan seksual terhadap anak yatim piatu di panti asuhan yang dikelolanya. Yang bersangkutan sudah kita tetapkan jadi tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan. Bang, sudah berapa lama dia Bang ini melakukan penganiayaan itu? Dari Bang? hasil pemeriksaan dimulai dari tahun 2022 dan 2023. Motifnya Bang? Motif diangannya? Motif daripada pelaku melakukan kekerasan yaitu karena dalam proses untuk memberikan pembinaan terhadap anak-anak, yang dimana anak-anak ini ada yang malas, ada yang tidak disiplin. Nah, disitulah melakukan dia kekerasan. Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan aksi kekerasan terhadap anak-anak di sebuah panti asuhan viral di media sosial. Dalam video berdurasi 1 menit itu, terlihat seorang pria pengasuh panti asuhan beberapa kali memukul kepala dan wajah sejumlah anak. Bahkan salah seorang anak korban kekerasan diduga berkebutuhan khusus. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febian Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pelaku pembunuhan diringkus Polres Pagar Alam, Sumatera Selatan. Panji Mahaputra ditangkap petugas Polres Pagar Alam akibat membunuh temannya JYS di Tebet Gunung pada 19 Februari lalu. Motif pembunuhan, dendam lama. Pelaku sakit hati lantaran korban kerap mengungkit masalah ponsel miliknya yang telah digadaikan oleh pelaku. Korban tewas akibat luka tikaman. Warga sekitar sempat membawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak terselamatkan. Motifnya pada tahun 2013 tersangka dan korban pernah menggadaikan HP korban, tetapi setelah korban memiliki uang untuk menebus HP tersebut, tersangka tidak memiliki uang untuk menebus HP tersebut, sehingga terjadi perselisihan antara kedua pihak tersebut, antara korban dan pelaku. Korban dan pelaku semula saling tolong, namun kini ironisnya berujung pada hilangnya nyawa. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Komplotan pencuri motor diringkus Polsek Sekupang, Batam. 2 orang diantaranya masih di bawah umur. Komplotan pencuri motor ini kerap beraksi di kota Batam, Kepulauan Riau. Mencoba melawan saat ditangkap, otak dari komplotan tersebut, MA, ditembak kakinya. MA seorang residivis, sementara 2 anak buahnya masih di bawah umur. Modusnya, komplotan ini 5 orang berkeliling mencari sasaran, kemudian saling berbagi peran. Mereka telah mencuri di 9 lokasi.
Seluruhnya ada 9 TKP, ya 9 TKP. Kalau para pelakunya seperti apa? Para pelakunya, ya ini 2 orang ini di bawah umur, yang lainnya pemain pemula, yang ini yang umur 40 tahun, inisial MA ini ya. Ini ya residivis sudah 4 kali dia. Jika nantinya terbukti bersalah, hukumannya maksimal 9 tahun penjara. Berapa kali keluar masuk? Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Pemirsa, pengiriman 98 ton batu bara ilegal digagalkan Polda Sumatera Selatan di Jalan Lintas Sumatera Ogan Komering Ulu. Batu bara akan dikirim ke Bandar Lampung. Enam orang diringkus Polda Sumatera Selatan dalam kasus pengiriman 98 ton batu bara ilegal. Batu bara tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa izin usaha pertambangan diangkut menggunakan 4 truk dari Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim. Mereka diringkus saat melintas di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mereka mengaku mendapat upah 3 hingga 4 juta rupiah. Biasanya digunakan untuk apa, Pak? Industri atau memang digunakan perusahaan-perusahaan besar? Sepertinya home industry. Karena kalau untuk perusahaan besar sudah ada yang legalnya ya, sudah ada yang legal. Polisi masih mendalami untuk mengungkap pelaku utamanya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Pemirsa, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis 4 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat. Terdakwa Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto dijatuhi hukuman 10 bulan. Sementara terdakwa Baikuni Wibowo dan terdakwa Cuk Putranto, hakim memvonisnya 1 tahun penjara. 4 terdakwa kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kematian Nofriansyah Joshua Huta Barat telah menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis dan Jumat pekan kemarin. Terdakwa kasus perintangan penyidikan Arif Rahman Arifin dijatuhi vonis 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel menyatakan Arif Rahman Arifin tidak terbukti bersalah dalam dakwaan pertama primer. Namun, Arif Rahman terbukti bersalah melakukan tindak pidana merusak informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama.
Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama primer. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH oleh karena itu dari dakwaan pertama primer tersebut. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik milik publik yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidana denda sebesar 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, memerintahkan barang bukti yang keseluruhannya ada 49 item dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan, dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara. 1. Menyatakan vonis yang sama juga diberikan kepada terdakwa Irfan Widianto, yaitu 10 bulan penjara. Irfan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. 1. Menyatakan terdakwa Irfan Widianto SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pidana kurang selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan penantian terdakwa dikurang sudah dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek G-Lens Security model GFDS dan seterusnya dengan serial number 97042 dan seterusnya hingga barang bukti berupa nomor 55 berupa 1 unit flash disk merek SanDisk warna merah hitam berkuasa 32 GB dengan nomor seri BM21 dan seterusnya berisi screen capture dan seterusnya dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Sementara terdakwa Baikuni Wibowo 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Baikuni dinilai telah melakukan perbuatan ilegal karena menyalin dan menghapus informasi ataupun dokumen DVR CCTV dan barang bukti DVR CCTV. Terdakwa Baikuni sudah 1. Menyatakan terdakwa Baikuni Wibowo SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa Baikuni Wibowo SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dan pidana kurang selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa
di kurang sudah pidana jatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Mengadili. Vonis 1 tahun penjara juga diberikan kepada terdakwa Cuk Putranto. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim menghukum Cuk penjara 2 tahun. Tidak pidana 1. Menyatakan terdakwa Cuk Putranto SIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cuk Putranto SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan akan dikurang dari pidana jatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Sementara itu, vonis terdakwa lainnya Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria akan dibacakan hari ini. Pada Kamis lalu, hakim menunda pembacaan vonis. Hakim menunda pembacaan vonis terdakwa lainnya Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Mulanya, sidang dilaksanakan pada Kamis kemarin. Namun Majelis Hakim Ahmad Suhel menyatakan belum siap membacakan vonis terhadap Hendra dan Agus. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, bak hendak melawan ex-Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa yang menyudutkannya. Mantan Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawira Negara menceritakan awal mula perkara jual beli barang bukti narkoba. Dodi mengisahkan dengan suara lantang bagaimana Jenderal Bintang 2 itu memerintahkannya mengganti barang bukti sabu dengan tawas dengan dalih bonus untuk anggota. Tepatnya tanggal 17 Mei 2022 yang mulia. Saya melaporkan untuk rilis pengungkapan kasus sabu seberat 41,4 kg Polres Bukit Tinggi. Ya. Kemudian di WhatsApp dijawab oleh saudara terdakwa, sebagian barang bukti diganti oleh tawas untuk bonus anggota. Kemudian saya jawab, siap, gak berani Jenderal. Kemudian tanggal 20 malam, saudara terdakwa datang ke wilayah Polres Bukit Tinggi, tepatnya di Hotel Santika, dengan beberapa pejabat utama. Seingat saya ada 3 kabit dengan 1 direktur. Direktur di Lantas, Kabit Humas, Kabit Dokes, Kabit Kum. Seingat saya pada saat itu. Makan malam jam 21.00, saya duduk satu meja, sebelah kanan saya ini adalah saudara terdakwa. Kemudian kami sedang membahas tentang pengungkapan kasus sabu yang di Polres Bukit Tinggi. Ada terucap saudara terdakwa sambil bercanda memang, jangan lupa tinggalan 1. Karena saya dididik kepolisian sudah 22 tahun, pil saya ini jalan. Kalau seorang polisi nggak ada pil, bukan polisi namanya. Ini jangan-jangan ada yang nggak sesuai dengan SOP saat itu. Kemudian sudah selesai makan malam, saya turun, kemudian saya dihubungi oleh ajudan saudara terdakwa, Brigadir Arif, untuk menghadap ke kamar di lantai 8. Saya diantar, memang pintunya tidak dikunci seperti di Grendel yang mulia. Saya masuk ke dalam cuma berdua, hanya saya dan saudara terdakwa. Kemudian saya menyampaikan siap perintah Jenderal. Disitulah saudara terdakwa bilang kepada saya, sisihkan 12 kg. Saya bilang, untuk apa Jenderal? Saya nggak berani. Alasannya untuk bonus anggota. Ini kebiasaan anggota kalau sudah ada BPI disisihkan ini diam-diam dan untuk undercover.
Kemudian saya bilang, siap jenderal, kami upayakan. Tidak apa yang mulia, saya di kamar itu, kemudian saya keluar. Kemudian setelah saya keluar, saya turun bertemu dengan ajudan saudara terdakwa, tepatnya di depan mobil dinas Land Cruiser pada saat itu di lobi. Saya sampaikan pada Brigadir Arif, Bapak ini minta BB berapa kilo bro? Itu dijawab, aduh enggak, saya nggak tahu dan ya sudahlah, saya pulang ya. Kemudian ketika saya sampai di rumah 23.41 ada WhatsApp masuk ke saya dari saudara terdakwa yang menyatakan di situ minimal 1/4 ya Mas. Saya jawab siap 10 jenderal. Kemudian saya sampaikan pada saudara Sabtu Ma'arif di ruang tengah. Saya bilang ini Kapolda mereka disisikan bro. Ini gimana nih ceritanya nih? Di satu sisi saya ungkap kasus untuk menaikkan nama beliau, kok jadi seperti ini? Nah kemudian ada diskusi saya gitu aja. Kemudian besoknya rilis tanggal 21 hari Sabtu. Setelah rilis, saudara terdakwa kembali ke Kota Padang. Tanggal 23 Mei 2022, saya bersama Kasat Narkoba pada saat itu AKP Alexi dengan ajudan saya menuju ke Kejari Agam, menemui langsung Kejari Agam Pak Rio Rizal dengan Kasih Hidup, waktu itu namanya Pak Henry. Langsung kami berempat bertemu di ruang kerja Kejari Agam. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu Mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Aku pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi.
Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Pemirsa, Anda kembali bersama kami. Gelaran F1 Powerboat Lake Toba yang berlangsung selama 3 hari, 24 hingga 26 Februari 2023 di lokasi perairan Danau Toba, tepatnya di kota Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, menjadi berkah bagi pelaku wisata pemilik penginapan. Pelaksanaan F1 Powerboat Lake Toba di Kabupaten Toba, Sumatera Utara memiliki dampak peningkatan perekonomian yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Data dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mencatat ketersediaan hunian kamar di sekitar Danau Toba di beberapa daerah seperti Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, dan Humbang Hasundutan sebanyak 2.451 unit dengan rincian 2.204 kamar hotel. Jumlah tingkat hunian dan hotel yang ada di sekitar Danau Toba tak mampu menampung jumlah penonton dan pengunjung yang ingin datang ke Kabupaten Toba guna menyaksikan perhelatan akbar balap motor tanah air ini. Hal itu kemudian menjadi kesempatan bagi warga para pelaku sektor wisata yang selama ini menjadi mitra dan binaan dari Kementerian Pariwisata. Seperti yang terlihat di Desa Tambunan, Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Sebanyak 74 rumah milik warga dijadikan penginapan bagi wisatawan yang datang. Setelah ada homestay ini, ya perekonomian kami makin maju. Artinya pengunjung dari beberapa daerah udah datang ke sini. Di tempat yang sama, Alex Batubara, pengunjung asal kota Medan, menyebutkan ia dengan keluarga sengaja datang berkunjung ke Balige guna menyaksikan langsung F1 Powerboat Lake Toba. Alex memilih tinggal dan menetap selama 3 hari di penginapan di Desa Tambun karena tak ada lagi hotel yang bisa digunakan. Untuk tarif per kamar per hari menurut saya cukup murah, terjangkau buat kami dari kota ke Mari, itu cukup terjangkau lah, cukup murah untuk kami bisa menikmati alam dan juga bisa berkunjung dan nginap di sini. Hal serupa juga disebutkan oleh Tampu Bolon, warga asal kota Medan yang datang berkunjung ke Danau Toba Balige guna ingin menyaksikan pertandingan F1 Powerboat Lake Toba. Ya lumayan lah karena murah lah kita bilang, karena juga fasilitasnya seperti milik sendiri. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera hari ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Rizky Darmansyah, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.